Halo, aku yang bawa lagi. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Ini kelihatan nggak? Sini, Sal. Nah, ini udah kelihatan ya. Kalau kita bawa figur kayak gini berarti Bukan figur dong. bukan origami. Origami dong. Digimon ya. Iya. Kita ngomongin Digimon sama Mas Bagas. Oke, teman-teman, akhirnya -1 rilis di Netflix. Udah nonton hari ini rilisnya. Sabtu ya. Ini Sabtu kan? Ini Sabtu. Rilis, aku langsung nonton, kami langsung nonton, terus karena udah lama nungguin dari tahun lalu tuh filmnya udah rilis, tapi kan nggak dirilis di Indonesia. Nggak worldwide, maksudnya kan Iya. Tenggara kan nggak masuk. Betul, karena pada saat itu juga masih ada apa? Godzilla versus Kong, X-Kong di bioskop gitu. Jadi ya udah aku sebenarnya sempat pesimis sih untuk nonton. Maksudnya tayang. Aduh, gini gimana caranya? Orang tayangnya di Prime Video Jepang kan? Ya, Prime Video juga gitu, Jepang, jadi nggak worldwide juga. Waduh, ini susah nih. Tapi akhirnya tayang, seneng banget nonton. Nah, memang sesuai dengan review atau yang banyak orang bilang di mulai akhir tahun kemarin, buat yang udah nonton cari aja di YouTube dan berbagai reviewer di mana-mana, emang filmnya bagus. Emang sebuah film Godzilla yang bagus, apalagi kalau sebelumnya dibandingin sama Shin Gojira itu memang ya buat secara pribadi aku nggak suka karena kebanyakan rapat. Ya. Ini juga rapat, tapi lebih terstruktur aja gitu loh, lebih bagus. Nah, kalau dari Mas Bagas sendiri dulu nih, overall filmnya menurutmu kayak gimana? Aku seneng sekali dengan timelinenya, dengan sebetulnya ini film yang sangat sederhana. Filmnya tuh bener-bener sederhana, keresahan dalam tanda petik rasanya tuh personal sekali, tapi kalau ditarik kayak karet gitu bisa nyampe ke banyak penonton. Kan ini kan ceritanya tentang harusnya sih spoiler ya teman-teman konten ini karena kalian bisa nonton di Netflix gitu. Ceritanya kan tentang perang yang belum atau tidak kunjung selesai di diri kita masing-masing. Betul. Bukan perang Jepangnya, bukan prajurit Jepangnya, tapi perang di dalam diri kita sendiri yang belum selesai atau tidak kunjung selesai. Cara nyelesainnya ya kita sendiri sebenarnya gitu. Nah, Godzilla itu hanya salah satu dari wujud peperangan atau device dari hal yang bisa membuat kita mengakhiri perang. Sebenarnya sih semacam itu, tapi settingnya tahun 1945, 46, 47 ya? 47. Sampai 47 gitu. Nah, secara emosi dapat. Secara emosi dapat, pemerannya juga oke banget karena ya case-nya kalian yang biasa nonton film Jepang tau lah, aku kan seneng Midori Ruriko-nya Shin Kamen Rider ya, dan itu yang main itu si cewek itu, kalau nggak salah itu Gokai Blue juga main, terus yang jadi Sanosuke sama Sojiro Seta ya. Itu juga ya, itu pemeran utamanya. Tapi si kapten kapalnya tuh mirip banget sama Ken Watanabe. Ya. Caranya ngomong, caranya teriak, segala macam tuh bagus. Godzilla-nya tentu aja bagus, Godzilla-nya bagus banget, dan resonansi atau vibe dari Godzilla film pertama tahun 54-nya itu sih yang bagus banget. Kerasa banget. Itu bagus banget. Dan ini kan kondisinya kayak setelah perang harus menghadapi peperangan lagi ya. Padahal sebagai bukan orang Jepang, ada bisa dibenarkan kalau punya perasaan atau punya rasa nggak mensupport kejadian ini, nggak mensupport penduduk Jepangnya, karena penduduk Jepang tuh dinilai oleh dunia juga jahat dalam tanda petik gitu. Makanya aku pakai baju. Ngawur. Gitu. Jadi cuman kemanusiaannya gitu tuh oke sih. Di awal-awal menurutku agak lambat sih di awal. Dan kesan ujuk-ujuk atau tiba-tibanya tuh banget. Tapi namanya film Godzilla Tokusatsu. Ya udah gitu. Kalau dari aku sendiri sebenarnya ini nostalgic banget karena aku juga suka Godzilla yang pertama 54 itu aku suka. Terus ini membawakan ceritanya dari ini bener-bener kalau kita tarik cerita, kita tarik zaman dulu,
si tokoh utamanya ini adalah seorang pilot kamikaze. Di mana pilot kamikaze itu memang sudah ditakdirkan untuk mati. Gitu loh. Nah, aku juga sering baca nih di beberapa kultur Jepang, dan di film ini juga dibahas juga bahwa perang Jepang itu kebanyakan itu terjadi tanpa tanpa perencanaan, tanpa perencanaan yang matang. Dan itu disebutkan di film juga disebutkan gitu loh. Jadi ini relate banget mungkin sama buat teman-teman yang tinggal di Jepang atau mungkin orang-orang Jepang yang nonton film ini, karena memang dulu itu perang Jepang itu mereka dikirim ke medan. Mereka dikirim ke medan perang itu untuk mati. Gitu loh. Nah, di sini tuh bener-bener ditunjukkan bahwa sengeri itu ya, perang itu tuh sengeri itu ya ternyata gitu loh. Jadi Godzilla ini bener-bener menapak tilas kalau aku bilang tentang gimana cerita tentang habis bom Hiroshima Nagasaki. Terus ada percobaan bom dibikini atol juga, itu juga masih sama, dan Godzilla di sini bener-bener hampir sama kayak Godzilla yang tahun 54 itu. Maksudnya bener-bener ekor makhluk yang tidak terkendali. Dimana sama kayak di Jepang itu ya adanya bencana, adanya peperangan, nggak bisa dikendalikan oleh mereka. Gitu loh. Yang aku lihat kayak gitu. Jadi film ini tidak hanya melulu tentang film kaiju. Ternyata setelah aku lihat-lihat lagi, ini bukan film kaiju. Ini film peperangan aja. Perang aja, maksudnya adanya pihak-pihak yang terusik karena peperangan. Entah musuhnya siapa ya, tapi adanya orang-orang yang terusik karena peperangan, menjadi korban, terus mereka harus membangun lagi kayak gitu pasca peperangan gitu. Dan aku melihat Godzilla ini, dia tidak ada bedanya dengan bom nuklir yang jatuh di Hiroshima Nagasaki itu, karena dia juga melakukan atomic blast, menimbulkan kerusakan lagi segala macam. Dan wow, itu impactful banget dan desperate. Filmnya cukup desperate banget. Dan tadi Mas Bagas juga menyebutkan bahwa ini kalau misalkan timeline-nya sebelum 54 otomatis 47 48 gitu. Godzilla-nya juga ada. Ini Godzilla-nya malah timeline-nya sebelum Godzilla yang pertama yang dulu yang tahun 54 gitu loh. Dan wow, orang Jepang bisa membuat pemikiran seperti ini ya, yang dulu istilahnya ini film kaiju, ini film apa, ini bener-bener diubah menjadi suatu film yang ini adalah film desperate yang ini loh, orang Jepang kalau menangani sesuatu gitu. Yang aku lihat gitu sih. Aku nambahin lagi sih, ini jenius banget sutradara, penulis jenius banget, karena di awal kita ditunjukin bahwa ada pilot kamikaze yang nggak siap mati, nggak pengen mati, dan kemudian direspon sama salah satu mekanik bahwa aku setuju kok sama kamu bahwa ya ngapain siap mati buat kalau hasilnya kita udah tahu nggak jadi apa-apa gitu tuh ngapain gitu. Terus kemudian dibuka dengan bahwa negara ini Jepang pada masa itu penuh dengan ketidaksiapan, yang penting nyerang, yang penting bergerak, padahal pesawat juga nggak ada kursi lontarnya kayak gitu misalnya. Itu tuh asik banget, fakta nggak tahu ya fakta atau gimana, tapi menyenangkan mendengarkan itu. Tapi yang bukan lebih penting menurutku, aku nyorotin hal yang menurutku jenius tadi dari penulis sama sutradaranya adalah Jepang itu kan dipaksa kalah sama bom itu dipaksa kalah. Nah, dengan adanya Godzilla, Jepang itu penduduk ataupun bekas tentara atau yang selamat, mereka menyebutnya kita tuh selamat dari perang gitu, artinya nggak mati di perang gitu. Itu tuh ngelihat peperangan baru yang ngerasain misal kayak ini nih, kita kan kalah nih, dia dipaksa kalah nih, kita harus ngalahin Godzilla karena kita kalah. Masa kita kalah lagi sama Godzilla? Nah, semangatnya itu yang bagus banget. Dan endingnya tuh jadi tokusatsu, endingnya tuh endingnya shonen sekali, tanpa dialog rasakan ini gitu, bukan nggak pakai itu ya, tapi cara ngalahin Godzilla-nya, adegan-adegannya, dramatisasinya itu tokusatsu sekali gitu. Nah, padahal secara film semuanya nggak tokusatsu kayak dulu. Bahkan Shin Godzilla aja masih kayak tokusatsu gitu. Apalagi Godzilla yang sebelum-sebelumnya ya, yang practical suit gitu, yang ada suit aktornya,
atau animatronik itu masih kerasa banget jelas tokusatsu gitu. Tapi kalau yang ini tuh emang film tentang perang, tentang manusia menjadi manusia dan menuntaskan apa yang belum tuntas. Nah ini tuh setiap orang punya. Aku punya yang belum kutuntaskan, Faisal punya, teman-teman juga pastinya punya gitu. Dan film ini tuh ngajarin kita bahwa ya kalau kita nggak nuntasin sesuatu dari kita, orang lain tuh kena. Orang lain tuh kena. Dalam kasusnya Godzilla ini Noriko yang tinggal serumah sama si, aku lupa namanya, Koichi itu juga kena. Anaknya bukan anaknya ya anaknya mereka juga kena gitu, teman-temannya juga kena, mekaniknya, montirnya juga kena gitu. Jadi begitu berniat menuntaskan, mungkin dalam perjalanan menuntaskan tuh ada keberuntungan yang terjadi sih gitu. Makanya endingnya tuh juga bagus. Jadi kalau permasalahan manusianya memang sangat kental di sini teman-teman. Kalau kemarin teman-teman ngelihat Godzilla X Kong itu lebih ke kaijunya, tapi kalau di sini manusianya. Malah tokusatsu kan. Jadi apa ya? Feel kita sebagai orang yang nonton itu kebawa gitu. Nah ini Godzilla-nya itu kalau misalkan teman itu ada banyak sekali referensi dari Godzilla yang dulu-dulu sebenarnya, kayak evolusi Godzilla tuh Shin Godzilla juga dia berevolusi, terus Heisei regenerasi Heisei Godzilla juga. Terus kalau teman-teman nonton Godzilla 2001 GMK, Godzilla Mothra King Ghidorah itu di ending scene-nya di Godzilla ini mukanya mirip banget karena udah mau hancur, itu matanya putih. Jadi itu memang buat teman-teman yang suka banget sama Godzilla, referensi ini kena banget. Tapi buat teman-teman yang baru nonton Godzilla juga kena. Karena apa? Ini loh, Godzilla itu bisa ada itu gini loh. Godzilla yang sejati itu sebenarnya kayak gini. Kayak gini loh, gitu loh istilahnya. Gini loh, kenapa kok ada Godzilla? Bukan yang pakai pohon ya? Apaan yang pakai pohon? Nyodok pohon. Oh iya, lawan Kong itu. Lawan Kong ya. Tapi aku melihat ini menjadi sesuatu hal yang cukup disparate, kayak tadi aku bilang berkali-kali, cukup disparate. Film ini cukup disparate sebenarnya. Sedih juga dan ending kalau Mas Bagas tadi bilang endingnya sangat kena, iya kena banget karena penghormatan terbesar. Kalau aku pernah baca di mana ya, kok aku tuh lupa bukunya judulnya apa. Jadi orang Jepang tuh kalau misalkan kalah perang, dia tuh menghargai musuhnya yang sudah mengalahkan dia. Ini ada di sini. Ini ada di sini gitu. Anjir ini kena banget nih gitu loh istilahnya. Dan ini menurutku bisa dibilang Godzilla ini kayaknya masih ada spoiler lagi. Kemungkinan sangat besar bisa lanjut. Sangat besar. Setuju kalau nggak lanjut. Iya sih, udah selesai lah, maksudnya udah oke. Itu kemungkinan besar bisa lanjut. Tapi sih. tadi nggak hanya untuk yang kalah lawan perang yang kalah sih. Kalau seingatku juga pertandingan bela diri segala macam tuh ya respect sama lawannya. Memang ada hal-hal yang berbeda mungkin kayak gitu sih. Nah jadi di luar itu sih aku tuh nggak bisa ya bilang film Godzilla -1 ini tuh sebagus yang orang bilang atau perfect segala macam, karena pada akhirnya tuh ke diri penonton masing-masing. Apakah dia jadi karakter yang mana, karakter yang mana gitu tuh ke diri masing-masing. Kamu Godzilla-nya soalnya. Aku Godzilla. Berarti masih lanjut terus aku. Gitu. Jadi tonton aja teman-teman karena udah rilis. Jadi kebetulan di Netflix juga maraton Godzilla-nya ada. Yang Amrik ada semua gitu. Jadi ya akhirnya rilis. Mohon maaf karena konten aku nggak tahu ya, mudah-mudahan bisa konten saat ini tuh gantiin konten tokusatsu yang udah kami pasang di jadwal, karena emang harus Godzilla-nya didahulukan karena udah nunggunya lama banget. Udah lama banget ya. Kemarin kan juga yang sebelumnya sama Mas Daris juga kan juga kita dahulukan gitu. Dan ini aku lupa mekanisme atomic blade-nya asik. Oh iya. Tak robot sebenarnya. Dia robot sebenarnya. Tulang sih tapi gitulah gitu ya. Ya tonton lah. Maksudnya ini seru kok. Kalau misalkan kalian nggak kuat, tontonnya dipisah-pisah karena di Netflix.
Oh, iya. Karena kan ada orang yang bosan gitu Iya, loh iya, kalau iya, ngeliat iya. kayak gitu tuh Iya. ada yang bosan gitu. Emang separuh pertamanya tuh agak karena banyak manusianya. Banyak manusianya, Karena iya. banyak manusianya gitu. Nah, mungkin kalau ternyata nanti Minus One ada sequelnya gitu, dia warnanya pink. Jangan dong. Kayak- Jangan dong. Yang itu jangan yang itu. Oke, itu aja Oke, kali itu ya. aja. Selamat menonton teman-teman. Karena kesempatannya sekali lagi udah datang. Godzilla-nya Mantap lah. keren banget. Thank you teman-teman. Sampai Makasih ketemu di semuanya. obrolan tokusatsu berikutnya. Bye.